Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ridho, kelahiran 10 Juni 1999, Fakultas Tarbiyah, kelas 2 C pagi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari dosen yang terhormat, itu yang bertemakan pengantar ulumul Quran. Apa sih itu ulumul Quran gitu. Al-Quran itu secara garis besarnya bisa diartikan dua apa pengertian. Pertama secara logatan atau bahasa. Nah, secara bahasa itu Al-Quran berasal dari kata kerja yang berasal dari qira'a, yang berarti membaca, mengumpulkan atau menghimpun. Dari kata ini berbentuklah masdarnya qira'atan, yaitu qara'a yaqra'u qira'atan. Juga bisa dimasdarkan kurunan. Nah, yang berarti dalam konteks ini Al-Quran bermakna sesuatu yang dibaca dan dihimpun dalam satu kesatuan yang tersusun rapi. Maka ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya, ambilannya dari masdar tadi, inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Adapun kalau kita artikan Al-Quran itu secara istilah, secara khususnya, yaitu tentu saja kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, sebagaimana pedoman Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita bagi umat kita nih, sebagai kita sebagai umat, Al-Quran ini sebagai pedoman hidup yang ditulis di Lauhil Mahfuz dan dinukil secara mutawatir dari banyak perawi yang terpercaya. Serta Al-Quran ini kalau dibaca bernilai ibadah. Nah, Al-Quran ini adalah mujizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW yang sumber hukum utama dalam kita umat agama Islam, yang menjelaskan akidah, ibadah, akhlak, dan berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi secara bahasa Al-Quran yang berarti bacaan yang dihimpun, sementara secara istilah Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah sebagai pedoman hidup kita. Para ulama mendefinisikan mengartikan Al-Quran ini bermacam-macam. Lebih signifikan mereka menyebutkan ciri-ciri khasnya agar dapat dibedakan dari kitab-kitab lain. Salah satu yang didefinisikan secara umum tentu saja yang sering kita dengar, Al-Quran itu huwa kalamullah al-munazzilu ala Muhammadin SAW al-muta'abbadu bitilawatih. Itu Al-Quran itu adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW, yang membacanya itu merupakan suatu ibadah. Nah, dalam definisi ini ada beberapa poin. Di antaranya kalam Allah itu adalah firman Allah ini bukan perkataan manusia, atau ini bukan perkataan makhluk lainnya. Dan juga diturunkannya ini tentu saja kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu terakhir melalui malaikat Jibril. Punya lagi diantaranya melalui lafaz dan makna berbeda dengan wahyu dalam bentuk ilham. Al-Quran ini memiliki teks dan makna yang langsung berasal dari Allah dan yang lainnya. Pengertian ulumul Quran itu kan terdiri dari dua suku kata. Pertama ulum, yang itu berbentuk jamak dari kalimat alim, alima ya'lamu ilman, nah yang artinya pengetahuan, dan juga dari kosakata Al-Quran. Nah, Al-Quran ini nama bagi kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara harfiah, ulumul Quran berarti ilmu-ilmu tentang Al-Quran atau ilmu-ilmu yang membahas Al-Quran. Mengapa menggunakan kata jamak ulum bukan mufrad? Nah, penggunaan bentuk jamak ini menunjukkan bahwa kajian tentang Al-Quran tidak hanya mencakup satu cabang ilmu, tapi mencakup berbagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Jika hanya disebut ilmu Al-Quran, maka kesannya hanya satu bidang ilmu, padahal ada banyak aspek yang dikaji dalam ulumul Quran. Di antaranya ilmu asbun nuzul, ilmu tajwid, ilmu qiraat, ilmu tafsir, nasah mansuh, ijazul Quran, ilmu munasabah, ilmu garibul Quran gitu, ilmu balaghah, dan yang lainnya. Intinya Al-Quran itu banyak mencakup disiplin ilmu di dalamnya. Adapun pengertian umul Quran itu menurut para ulama tadi kan banyak mendefinisikan. Di antaranya kita ambil perkataan Imam Zarqani dalam kitab Sidin yang bernama Manahil Al-Arifin fi Ulumil Quran, yang menyatakan apa sih itu ulumul Quran. Kata beliau, ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu yang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, yaitu dari aspek turunnya, susunan, kumpulan, tulisan, bacaan, penjelasan tafsir, mukjizat, nasah mansuh, serta menolak terhadap hal-hal yang mendatangkan keraguan terhadapnya.
Adapun ulama lain juga diantaranya Imam Suyuti di dalam kitab Sidin yang bernama Al-Itqan fi Ulumil Quran menyatakan itu arti ulumul Quran tadi hampir sama, beda sedikit, cuma pengertiannya sama aja. Ulumul Quran itu adalah kata Sidin, ilmu yang membahas seluk-beluk Al-Quran, diantaranya bicarakan aspek turunnya, sanadnya, bacaannya, lafaznya, yang berhubungan dengan hukum dan lain sebagainya. Adapun ruang lingkup ilmu Al-Quran itu sangatlah banyak. Nah, tadi kan diantaranya asbabun nuzul, ya ini sebab turunnya ayat. Ilmu terhadap membahas latar belakang atau peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat Al-Quran. Kita ambil satu contoh, yaitu surah Al-Anfal ayat pertama. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillah war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa aslihu dzata bainikum. Baik, yang artinya mereka menanyakan kepada Muhammad tentang harta rampasan perang. Maka jawablah, katakan oleh Muhammad, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, serta bertawakallah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Ini Al-Quran, asbab nuzulnya diturunkan karena di zaman itu ketika Nabi selesai perang mempertanyakan masalah harta rampasan ini, lalu turunlah ayat tadi. Di antaranya lagi dia mencakup ilmu tafsir, menjelaskan mana ayat, di antaranya soal ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini menjelaskan tentang keesaan Allah. Dan lagi mencakup ilmu qiraat, variasi bacaan Quran. Contohnya di surah Al-Fatihah ayat yang keempat itu Maliki yaumiddin, qiraat hafaz memakai setelah mim itu ada alif, maka situ panjang Maliki yaumiddin, yang artinya pun juga berbeda, maka diartikan pemilik hari pembalasan. Adapun qiraat Warash yaitu dengan tanpa alif, maka Maliki yaumiddin. Nah, maka yang diartikan pun juga berbeda, maka jadinya raja hari pembalasan. Nah, dua qiraat ini berbeda, maka ini termasuk ruang lingkup pembahasan Al-Quran juga. Di antaranya lagi ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini ilmu tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Dan lagi yang dibahasnya mencakup ruang lingkup ilmu Al-Quran tadi ilmu nasakh mansukh. Nah, itu ayat yang menghapus dan yang dihapus. Lagi membahas ilmu ijazul Quran, yakni tentang kemujizataan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini tidak bisa dibanding dikalahkan ilmu yang lain gitu. Al-Quran ini unggul. Lagi ruang lingkupnya Al-Quran ini ilmu membahas ilmu gharib Al-Quran, yakni makna kata yang jarang digunakan. Lagi membahas ruang lingkupnya ilmu munasabat Al-Quran, yakni antara ayat dan surah itu ada hubungan. Lagi ilmu aqsam Al-Quran, yakni sumpah-sumpah yang digunakan dalam kalimat Al-Quran. Lagi mencakup ilmu amsal Al-Quran, ini perumpamaan dalam Al-Quran yang bermacam-macam. Adapun tujuan ulumul Quran yaitu satu, diantaranya untuk memahami Al-Quran secara mendalam. Contohnya tadi asbabun nuzul. Lagi gunanya untuk menjaga keaslian dan kemudian Al-Quran, contohnya qiraat tadi. Nah, di antara lagi tujuannya menjelaskan tafsir dan makna ayat Al-Quran. Contoh tafsir tentang larangan ghibah. Nah, wala yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan janganlah sebagian kamu menggibah sebagian yang lain, yang artinya sampai habis. Tafsiran ini menjelaskan bahwa larangan ghibah setara dengan perbuatan menjijikan. Dan lagi tujuannya belajar Al-Quran untuk menjawab tantangan dan subhat terhadap Al-Quran. Lagi diantaranya mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita. Contohnya tadi larangan menggibah, larangan mengajarkan riba dan yang lainnya.
Adapun sejarah pengembangan ulumul Quran, ilmu ulumul Quran itu berkembang sering berjalannya Islam. Mulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga era modern zaman sekarang. Nah, di awal itu kan di masa Nabi itu, pada masa ini pemahaman Al-Quran itu didasarkan langsung oleh Nabi yang menjelaskan. Di antaranya Nabi menjelaskan khutbah sidin ketika haji wada, yaitu surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkanlah kepadamu nikmatku, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Ayat ini dijelaskan oleh Nabi langsung dalam khutbah haji wada sidin sebagai kesempurnaan Islam, artinya Islam sudah menang ketika itu. Adapun tokoh-tokoh di masa awal itu Abdullah bin Mas'ud, ahli bacaan dan tafsir Al-Quran. Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat yang hafal Al-Quran dan sering menjadi rujukan dalam bacaan Al-Quran. Zaid bin Sabit, penulis turunnya wahyu sekretariat, dan Ibnu Abbas yang dijuluki jangan turjumul Quran, ya ini tafsir Al-Quran. Nah, memasuki era kedua, yaitu disebut masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 632 sampai 661 Miladiyah. Pada misi Al-Quran mulai dikodifikasi untuk menjaga keasliannya. Contoh, kodifikasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran gugur mati syahid. Atas saran Umar bin Khattab, Abu Bakar pun memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf yang berstandarisasi mushaf Utsmani. Tokoh-tokoh di masa itu diantaranya Zaid bin Sabit, tadi ketua tim yang untuk kodifikasi Al-Qurannya, Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir dan qiraat dari Kufah. Memasuki masa yang ketiga itu masa dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Miladiyah. Pada periode ini ilmu tafsir dan tajwid berkembang lebih luas lagi. Nah, contohnya ilmu nasakh wa al-mansukh pun berkembang untuk memahami ayat yang hukumnya telah diperbarui oleh ayat yang lain. Lagi di sini berkembangnya ilmu tajwid mulai diajarkan Nabi sistematis karena banyak orang non-Arab masuk agama Islam. Tokoh di masa ini Mujahidin bin Jabir, murid Ibnu Abbas tadi, menyusun tafsir berbasis riwayat. Dan lagi yang terkenal di tokoh pada masa ini Al-Khalil bin Ahmad mengembangkan ilmu tajwid secara tertulis. Memasuki masa keempat itu masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada tahun 750 sampai 1258 Miladiyah, masa keemasan ilmuwan Islam termasuk dalam studi Al-Quran. Contoh tafsir At-Tabari, salah satu tafsir klasik berbasis riwayat dan analisis mendalam. Ilmu qiraat mulai dikodifikasi oleh Imam Nafi, Asim, Abbas, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Tokoh di masa ini Imam At-Tabari, penulis tafsir klasik yang berpengaruh, Imam As-Suyuti yang menulis itqan tadi, ilmu Quran, ensiklopedia ilmu Quran. Memasuki masa dinasti Utsmaniyah yang itu pada tahun 1299 teknologi sampai 1924, teknologi pencetakan pun mulai digunakan untuk menyebarkan mushaf secara luas. Penerbitan mushaf Al-Madinah, standarisasi rasam penulisan mushaf dilakukan agar tidak ada variasi tulisan. Ilmu rasam mushaf dikembangkan untuk memastikan keseragaman teks Al-Quran. Kesimpulannya, pengetahuan Al-Quran tadi adalah ilmu yang membahas segala aspek terkait Al-Quran, termasuk sejarah, turunnya, tafsir, bacaan, hukum, dan kemujizatannya. Adapun ruang lingkupnya tadi mencakup berbagai bidang seperti asbabun nuzul, ilmu tafsir, qiraat, tajwid, nasakh mansukh, ijazul Quran, gharibul Quran, munasabatul Quran, aqsamul Quran, dan amsalatul Quran. Adapun tujuan Al-Quran tadi diantaranya memahami Al-Quran secara mendalam, lagi menjaga keasaan dan kemurnian Al-Quran, lagi tujuannya untuk menjelaskan tafsir makna ayat Al-Quran, menjawab lagi tantangan subhat terhadap Al-Quran, dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, ulumul Al-Quran ini berkembang dari metode lisan hingga sistematis zaman sekarang. Berbagai disiplin ilmu menjadikan pedoman utama dan memahami, menjaga, dan mengamalkan Al-Quran sepanjang zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.